eh, tidak konsisten dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mereka melakukan abath, yaitu merusak ya usul ahlu sunnah, usul Islam tentang Al-Quran dan Sunnah. Di antara mereka ada yang hanya menerima Al-Quran, adapun Sunnah mereka tidak terima. Mereka hanya menerima Al-Quran, mereka tidak terima hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ada sekelompok ahlul bidah seperti di India, di Mesir, yang mereka menamakan diri mereka dengan ahlul Quran. Ahlul Quran. Namanya indah. Demikian juga Al-Quraniyun. Ya, seakan-akan mereka membela Al-Quran. Ternyata maksudnya hanya berdalil dengan Al-Quran, hadis dibuang. Tentu ini adalah kesesatan ya. Tidak mungkin Al-Quran kita bisa pahami tanpa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Contoh, Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan salat. Sekarang gimana cara salat? Tahiyatnya gimana? Duduk di antara dua sujud nggak disebutkan. Sujudnya berapa kali, berapa rakaatnya nggak disebutkan. Waktu-waktunya secara detail tidak disebutkan. Kapan mulainya, kapan akhirnya, nggak ada dalam Al-Quran. Gimana kalau jamak qasar? Caranya bagaimana? Nggak ada di sunnah Al-Quran. Oleh karena seorang tidak mungkin melaksanakan rukun Islam ya kalau tidak berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Allah mengatakan haji. Taib, cara haji bagaimana caranya? Ihramnya dari mana? Mikotnya mana? Larangan ihram secara detail nggak ada. Sebagian saja Allah sebutkan. Wukuf di Arafah bagaimana caranya? Allah sebutkan Arafah. Wukufnya bagaimana? Tidak disebutkan. Di Muzdalifah ngapain? Tidak disebutkan. Semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kalau seorang hanya membenarkan Al-Quran, dia tidak bisa menjalankan Al-Quran secara sempurna. Karena Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara metode mereka, ya, mereka hanya beriman dengan sebagian dalil dan menolak sebagian yang lain. Ini di antara poin yang sangat berbahaya dari ahlul bidah. Mereka tidak memahami dalil secara utuh, hanya memahami sebagian dan menolak sebagian. Ahlus sunnah tadi sudah kita sebutkan, tidak. Mereka mengumpulkan seluruh dalil, mereka pahami dengan benar, mengkompromikan dalil-dalil yang sepertinya ada pertentangan, mereka kompromikan. Sebagai contoh, metode orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, ya, mereka hanya memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis ya, yang berisi tentang ancaman, dan mereka tidak memperhatikan hadis-hadis dan ayat-ayat yang isinya tentang harapan. Ya. Hanya melihat yang ancaman-ancaman saja. Sehingga akhirnya mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Contoh seperti firman Allah, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Sehingga mereka memahami ayat ini bahwasanya orang membunuh orang lain kafir kekal. Dan ini pernah dikatakan oleh Amr bin Ubaid, dia berkata, "Yu'tabi yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat aku akan dihadirkan di hadapan Allah, kata dia. Fa'aqamu baina yadayillah, fa'uqamu baina yadayillah. Kemudian aku diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu li. Kemudian Allah berkata kepadaku, "Lima qulta innal qatila finnar." Wahai Amr bin Ubaid, kenapa kau berkata pembunuh pasti masuk neraka jahanam? Fa aqulu anta qultahu. Aku akan menjawab Allah, aku berkata, "Ya Allah, engkau yang mengucapkan dalam Al-Qur'an. Bukankah engkau berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannamu khalidan fiha." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka kekal di neraka. Qultu lahu, ya. Dan kata sang perawi yang menceritakan kisah Amr bin Ubaid ini, dia berkata, waktu itu aku orang paling kecil hadir di rumah. Maka aku bantah Amr bin Ubaid. Aku berkata, "Ara'aita in qala laka?" Bagaimana kalau Allah berkata kepadamu, wahai Amr bin Ubaid, "Qad qultu inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'." Min aina alimta ani la asya'u an aghfir? Bukankah Allah akan membantahmu, Amr bin Ubaid? Bukankah aku telah berkata juga dalam Al-Quran, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Artinya pembunuh itu membunuh bukan kesyirikan. Dari mana engkau Amr bin Ubaid tahu bahwasanya aku tidak akan mengampuni pembunuh ini? Akhirnya Amr bin Ubaid tidak bisa menjawab. Artinya apa? Dia hanya mengambil satu ayat, dia lupa ayat yang lain. Kalau orang hanya melihat ayat, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh orang masuk neraka kekal dalamnya. Orang bunuh berarti kafir. Tapi kalau dilihat ayat yang lain, sesungguhnya Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Berarti belum tentu apa? Kafir. Maka Ahlus Sunnah menggabungkan di antara keduanya.
Seperti orang-orang ahlu ittihad, yaitu ahlul hulul, wahdatul wujud. Ya. Mereka membaca firman Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Kata mereka, wahai Muhammad, tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar kecuali Allah yang melempar. Berarti semua gerakan Rasulullah itu gerakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya satu ayat. Mereka hanya lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, sehingga mereka meyakini Allah bersama mereka dalam jasad mereka. Repot. Mereka hanya melihat sebagian ayat. Mereka tidak lihat begitu banyak ayat. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW ketemu dengan Allah dua zat yang berbeda. Dan banyak ayat yang menjelaskan Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak pernah bersatu dengan manusia. Jadi repot, hanya ambil satu ayat kemudian yang lain tidak dilihat. Sama dengan orang-orang Murji'ah sebaliknya. Orang Murji'ah mereka hanya melihat hadis-hadis yang memberikan harapan. Sementara mereka lupa dengan hadis-hadis ayat yang memberi ancaman bagi orang pelaku maksiat masuk neraka jahanam. Contoh dalam hadis dalam Sahih Bukhari, perhatikan hadis ini. Kalau orang hanya baca hadis ini tidak baca yang lain, jadi Murji'ah. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhala jannah. Tidak ada seorang hamba pun mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal di atas demikian kecuali masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri. Qala, kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, meskipun zina, meskipun mencuri. Aku ulangi lagi. Ya, sahabat ini yaitu Abu Dzar kurang ingin lebih memastikan. Dia bertanya lagi. Qultu wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun zina, meskipun mencuri, masuk surga. Nabi menjawab, wa in zana wa in saraq. Meskipun berzina, meskipun masuk surga. Dia ulangi lagi 3 kali. Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun mencuri, meskipun berzina. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Meskipun berzina dan mencuri. 4 kali dia berkata lagi. Wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, masuk surga meskipun mencuri, meskipun berzina. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq ala ragmi anfi Abi Dzar. Ya. Meskipun dia mencuri, berzina, meskipun menjengkelkan Abu Dzar. Meskipun Abu Dzar tidak suka. Nah, orang kalau baca hadis seperti ini, waduh, udah. Meskipun mencuri masuk surga, yang penting ngaji tauhid masuk surga. Meskipun mencuri, meskipun berzina, yang penting la ilaha illallah. Nah, kalau baca hadis seperti ini bisa jadi Murji'ah. Orang Khawarij baca hadis yang lain. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina tatkala berzina masih mukmin. Kafir berarti. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri tatkala sedang mencuri dalam kondisi mukmin. Kafir. Wala yashrabu syaribul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang peminum khamr sedang minum khamr dalam kondisi beriman. Nah, orang Khawarij lihat hadis ini. Nah, ke Ahlus Sunnah menggabungkan dua-duanya. Bahwasanya yang dimaksud ini begini, dimaksud demikian ya. Kalau orang bertauhid dengan tauhidnya matang, tidak melakukan kesyirikan dan dikehendaki oleh Allah, maka maksiatnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua pelaku dosa besar masuk apa? Neraka. Jika Allah berkehendak mengampuni, Allah akan ampuni. Jadi, maksud saya, lihatlah bagaimana ahlul bidah, mereka hanya melihat sebagian dalil, melupakan dalil yang lain. Dan itu terjadi pada seluruh kelompok ahlul bidah. Pada ahlus sunnah, maka mereka menggabungkan seluruh dalil, baru kemudian mereka mengambil kesimpulan. Kemudian di antara metode ahlus sunnah adalah menyimpangkan nusus, menyimpangkan dalil. Dalil disimpangkan. Penyimpangan dalil ya bisa dua model, yaitu lafalnya disimpangkan, bisa maknanya disimpangkan. Yang banyak terjadi adalah maknanya disimpangkan, bukan lafalnya. Ya, kalau zaman dahulu ya sebagian lafal mau disimpangkan oleh ahlul bidah. Seperti sebagian ahlul bidah, mereka meyakini Allah tidak bisa berbicara. Makanya waktu mereka baca firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu, Allah berbicara, Allah adalah subjek, Musa objek. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah sungguh-sungguh berbicara dengan Nabi Musa. Itu cara bacanya, Allahnya di dhamma, wa kallamallahu, sehingga maknanya Allah yang subjek, Musa yang objek, Musa alaihissalam. Kata mereka, harusnya dibaca wa kallamallaha, Allah objek, Musa ngomong sama Allah dengan ngomong sebenarnya. Ini mereka ingin rubah, jadi harokat mau dirubah sama mereka. Tapi dalam ayat yang lain mereka tidak bisa rubah. Wa kallamahu rabbuhu. Ya, tentu tidak tahu bahasa Arab, jadi susah saya jelaskan ya. Intinya telah datang dalam ayat yang lain, Musa langsung jadi objek. Tidak mungkin dirubah menjadi apa? Subjek ya. Ini namanya merubah harokat atau merubah lafal. Dan ini berbahaya, ini adalah kekufuran. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi.
Orang Yahudi, tatkala Allah menyuruh mereka untuk minta ampun, ya, kata Allah, wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum. Wahai orang-orang Yahudi, waktu kalian masuk ke mana? Palestina, hendaknya kalian berkata hittah, yaitu Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Ternyata mereka rubah, mereka tidak bilang hittah, mereka bilang hintah, tambah nun. Artinya gandum-gandum, ya. Harusnya ampuni dosa kami dirubah jadi apa? Hintah. Ini kebiasaan orang Yahudi. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, ya, menyandingkan orang Yahudi dengan orang Jahmiyah. Dia sandingkan. Apa kata Ibnu Qayyim? Amara al-yahuda an yaqulu hittah fa abaw wa qalu hintah lihawani. Atau umirul yahudu. Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk berkata hittah, ampunilah kami ya Allah. Mereka enggan, lantas mereka mengatakan hintah. Mereka tambah huruf nun. Ya Allah, berikanlah gandum kepada kami. Wa kadzalikal Jahmi, qila lahu istawa fa aba wa zada al-harfa linuqsani. Demikian juga Jahmiyah, disuruh bilang istawa, mereka tambah lam, istaula. Istawa artinya di atas ars, mereka bilang istaula, menguasai apa? Ars. Inilah orang Jahmiyah. Nunul Yahudi wa lamu Jahmi huma fi wahyi Rabbil arsy zaidatani. Nunnya orang Yahudi dan lamnya orang Jahmiyah itu hanyalah tambahan dalam Al-Qur'an. Paham maksudnya? Ya, jadi mereka rubah, harusnya istawa dibilang apa? Istaula. Sebagaimana Yahudi disuruh bilang hittah, bilangnya apa? Hintah. Nun dan lam sama-sama tambahan, kata Ibnu Qayyim. Ini adalah zaidatani, tambahan yang ditambah-tambah dalam Al-Qur'anul Karim. Namun itu jarang terjadi. Yang sekarang terjadi adalah tahrif al-makna. Makna dirubah yang disebut dengan mereka namanya apa? Ta'wil. Disebut dengan mereka dengan nama ta'wil. Ini yang terjadi. Mereka mentakwil banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan sifat-sifat Allah, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka dan tidak sesuai dengan penafsiran para salaf dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antara metode mereka dalam berdalil, mereka menolak hadis-hadis ahad. Jadi hadis-hadis ada dua, namanya hadis mutawatir, itu hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat atau lebih. Ada namanya hadis ahad. Hadis ahad itu yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Nah, dalam Islam, dalam hadis-hadis Nabi, yang mutawatir itu enggak banyak. Entah cuma 10% atau 5% aja. Sisanya 90%, 90% hadis ahad. 3 sahabat yang riwayatkan, 4 sahabat, 5 sahabat, 2 sahabat, 1 sahabat. Yang satu hadis harus 10 sahabat riwayatkan enggak banyak. Makanya dibuat syair yang menunjukkan tidak banyak. Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab. Ya. Kemudian kata sang penyair tersebut, di antara hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan, kemudian man bana lillahi masjidan, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, ini juga hadis mutawatir. Kemudian wal haud, ya, mizan, ya, hadis tentang haud, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mas'al al-khufain, demikian juga mengusap sepatu atau khuf tatkala berwudu. Ini di antara hadis mutawatir, tidak banyak. Tidak banyak, ya. Para ulama juga menyebut tentang masalah dajjal, tentang azab kubur. Jadi hadis mutawatir itu kalau kita kumpulkan dibandingkan dengan seluruh dalil, mungkin sekitar 5%. Sisanya semua hadis ahad. Sahabat yang riwayatkan tidak sampai 10 orang. Nah, mereka ahlul bidah ini, mereka bikin klasifikasi. Kata mereka, hadis ahad kalau untuk masalah fikih boleh. Tapi kalau masalah akidah enggak boleh. Ini yang bikin begini, yang pertama kali orang Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh Jahmiyah, diikuti oleh sebagian Asy'ariyah, ya. Sehingga mereka mengklasifikasikan demikian. Untuk masalah fikih boleh hadis ahad, tapi untuk akidah tidak boleh kecuali hadis apa? Mutawatir. Dengan demikian mereka menolak banyak sekali hadis-hadis tentang akidah Islam. Dan ini adalah cara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama a'immatul arba'ah, tidak pernah mengajarkan demikian. Lagi pula, ya, kita tatkala antum sekarang salat duha. Salat duha itu hadisnya ahad. Bukankah waktu antum salat duha itu hadisnya bukan mutawatir, ya? Hadisnya apa? Ahad. Bukankah waktu antum salat duha antum meyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga antum salat, antum semangat. Iya tidak? Tidaklah antum melakukan salat kecuali antum yakin itu akidah tersendiri. Antum yakin ada pahalanya, itu akidah atau bukan? Akidah, ya. Hadis-hadis tentang keutamaan ilmu semuanya hadis ahad, rata-rata hadis ahad. Kita mengamalkan kehidupan kita sehari rata-rata hadis apa? Hadis ahad, ya. Bukan hadis mutawatir, dan kita melakukannya dengan penuh keyakinan.
Kita umrah, ya. Perincian umrah hadis ahad. Perincian umrah begini-begini hadis ahad. Perincian haji begini-begini juga hadis ahad. Perincian zakat begini hadis ahad juga. Semuanya hadis ahad. Kita lakukan dengan keyakinan atau tidak? Dan keyakinan akidah itu benar. Nah, apa fungsi Anda membedakan kalau akidah mengenai Allah berarti harus mutawatir, mengenai fikih tidak apa-apa hadis ahad. Ya, atau mengenai akidah harus mutawatir. Sehingga mereka bingung terkadang dalam satu hadis misalnya, kata Rasulullah SAW, jika kalian duduk dalam salat, maka ta'awudz min arba', berlindunglah kalian dari 4 perkara. Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, fitnil qiyamat wa min fitnil masih dajjal. Berlindung dari 4 perkara. 4 perkara ini semuanya akidah. Adab neraka akidah bukan? Akidah. Adab kubur akidah atau bukan? Akidah. Ya. Kemudian fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal. Ini semua akidah. Nah, kalau kita mengikuti metode mereka, untuk masalah fikih boleh hadis ahad. Berarti kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, hukumnya disunnahkannya berdoa sebelum salam. Kan? Ini kan masalah salat. Apa bisa ini hadis ini apa bisa ambil kita ambil hukumnya kita boleh disunnahkan untuk berdoa sebelum salam. Hadis ahad enggak apa-apa, tapi isinya akidah. Paham atau tidak? Kalau kita menyuruh mereka untuk menerapkan ini, mereka sulit menerapkan. Kenapa? Kata mereka untuk masalah fikih boleh pakai hadis ahad, untuk masalah akidah tidak boleh memakai hadis ahad. Nah, ini hadis ahad, dalamnya ada fikih, dalamnya ada akidah. Ente tolak atau ente terima maksud saya begitu? Kalau ente terima berarti boleh diambil kesimpulan boleh sunnahnya berdoa sebelum salam, tapi isinya apa? Akidah. Kalau ente tolak ini masalah fikih, dia bingung sendiri. Terus kita bilang ente punya keyakinan seperti ini bahwasanya akidah harus dari hadis mutawatir, itu juga akidah. Mana dalilnya? Mana dalilnya mutawatir? Bahwasanya sahabat berkata kalau masalah akidah harus dengan hadis mutawatir, mana hadisnya seperti itu? Hadis ahad pun tidak ada ya. Itu hanya karangan mereka. Tapi ini di antara metode mereka. Metode mereka juga ya, di antaranya mendahulukan akal daripada dalil, dan ini sangat berbahaya. Ya, dan bahkan Razi punya suatu tulisan namanya Al-Qanun Al-Kulli, kaidah universal. Dia mengatakan intinya kalau ada dalil yang bertentangan dengan akal, saya tolak. Yang disebutkan beberapa pendalilan bahwasanya kalau ada akal bertentangan dengan dalil, maka dalil ditolak. Subhanallah. Makanya benar perkataan Imam Malik, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah. Dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah? Menurut akal ente tidak diterima, menurut akal banyak orang masih diterima. Makanya Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis, dan Razi ini imamnya orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah sekarang ini kebanyakannya mengikuti Razi, bukan Abu Hasan Al-Asy'ari. Bukan Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena buku-buku Abu Hasan Al-Asy'ari sekarang, Maqalatul Islamiyyin, Risalah ila Ali Sagar, Al-Ibana, semuanya bertentangan dengan akidah Asy'ariyah yang ada sekarang. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari abad keempat, dia di penghujung hayatnya berusaha kembali kepada Ahlus Sunnah. Dan buku-buku yang beliau tulis sekarang kebanyakannya berdasarkan akidah Ahlus Sunnah. Dan itu di antara perkara yang sangat mengecewakan orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengaku pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, ternyata bukunya yang ada sekarang ini bertentangan dengan keyakinan apa? Mereka itu hanya mengikuti Ar-Razi abad ke-6 kalau tidak salah. Nah, Ar-Razi ini dalam Asasut Taqdis dia menolak tentang istiwa alal arsh dengan otak beliau. Beliau mengatakan akal beliau, seandainya Allah di atas arsh, berarti Allah lebih kecil daripada arsh, berarti karena yang di atas lebih kecil daripada di bawah, dan berarti Allah butuh kepada arsh karena yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau begitu tidak boleh kita mengartikan Allah di atas arsh dengan akal dia, kita tolak ayat ini, kita rubah ayatnya dengan makna Allah menguasai apa? Arsh. Ini contoh, dia terapkan kaidah dia. Semua dalil yang bertentangan dengan akal harus ditolak. Di antara penolakannya dengan apa? Takwil. Maka dibantah sangat mudah ya. Kita bilang tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Buktinya langit lebih tinggi daripada apa? Bumi. Dan langit lebih besar daripada bumi. Tidak berarti yang di bawah menaungi yang di atas. Bukankah bumi tidak menaungi langit? Bahkan bumi dalam apa? Langit. Tidak semua yang di atas butuh kayak pada yang di bawah. Bukankah langit tidak butuh kepada bumi? Ya. Rafa as-samaa bi ghairi amadin tarawunaha. Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyanggahnya dari bumi, enggak ada. Kalau langit dan bumi saja, langit di atas ternyata langit lebih besar daripada bumi, langit tidak butuh kepada bumi, langit yang di atas mengayomi yang di bawah, itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara Allah dengan makhluk. Allah di atas arsy bukan berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Ini maksud saya contoh, dia pakai akal dia, menurut akal dia mungkin yang terhebat. Menurut dia tidak masuk akal, menurut banyak orang masih masuk akal. Nah, kalau kita menjadikan syariat harus ditimbang dengan akal, akal siapa yang menjadi patokan?
Akal siapa yang menjadi patokan? Akalnya Ar-Razi, akalnya Asy'ariyah, akalnya Mu'tazilah, akalnya Jahmiyah atau akalnya sahabat? Siapa yang menjadi patokan? Makanya benar kata Imam Malik, bi ayyi aqlin yuzanul kitab was sunnah. Dengan akal siapa kita menimbang Al-Qur'an dan Sunnah? Kalau kita caranya menimbang agama dengan akal, kita akan berpindah-pindah agama kita. Ketemu orang lebih pintar berakal, kita pindah lagi akidah kita. Berubah-ubah. Ini di antara cara mereka menolak metode mereka adalah dengan mendahulukan akal daripada dalil. Dan ini metode yang sangat berbahaya. Makanya Ibnu Taimiyah menulis buku judulnya Darut Ta'arudil Aql wan Naql. Dicetak sekarang kalau tidak salah 9 jilid untuk membantah Razi ini. Razi ini terus cuma 2 lembar kalau nggak salah. Dibantah 9 jilid. Dan diikuti oleh Ibnu Qayyim dalam Sawa'iqul Mursalah. Dia bantah dengan puluhan bantahan terhadap orang yang mendahulukan akal daripada dalil. Kalau antum bisa baca sungguh indah ya. Dan dia mengatakan ini sebagian kecil daripada lautan ilmu guru saya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Di antara metode mereka dalam menolak dalil, mereka mengikuti mutasyabihat, meninggalkan yang muhkam. Jadi dalam ayat dan hadis itu, ada ayat muhkam, ada mutasyabih. Muhkam itu apa? Jelas. Mutasyabih itu ayat-ayat yang ada samar-samarnya sehingga terkadang bisa ditarik ulur. Nah, bagaimana kita menghadapi metode ayat-ayat yang mutasyabihat? Dikembalikan kepada yang jelas. Dikembalikan kepada yang muhkam. Muhkam itu ayatnya banyak, mutasyabih sedikit. Maka metode yang benar bukan yang muhkam kita bawa yang ke mutasyabih, tapi yang tidak jelas sedikit ini dibawa kepada yang banyak. Paham? Itu metode yang benar. Makanya Allah mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'al fitnah. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Dalam Al-Quran ada ayat yang muhkam, wa ukharu mutasyabihat, dan ayat yang mutasyabihat, yang sedikit, yang kurang jelas. Bagaimana caranya? Kalau ingin menafsirkan yang mutasyabihat, bawa ke yang muhkam. Bukan sebaliknya yang muhkam bawa kepada yang mutasyabihat. Adapun orang dalam hatinya penyakit, kata Allah, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang yang hatinya ada penyakit, dia mengikuti yang mutasyabih dan dia ingin menimbulkan fitnah. Contoh, ayat tentang Allah di atas banyak sekali. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, bal alfani, ada 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Oleh karenanya syariat Islam dibangun di atas bahwasanya Allah di atas. Yang menjadi pondasi syariat Islam keberadaan Allah di atas. Buktinya apa? Buktinya Al-Qur'an turun dari mana? Dari atas. Malaikat lapor ke mana? Ke atas. Malaikat takut kepada yang di atas. Semua syariat Islam ini dibangun di atas pondasi Allah di atas. Ayat tentang malaikat lapor ke Allah banyak. Malaikat turun, Al-Quran turun banyak sekali. Ya, terlalu banyak. Hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak. Nabi berdoa, para sahabat berdoa, Nabi tunjuk ke atas terlalu banyak. Ratusan dalil. Bahkan kata Ibnu Qayyim 2000 dalil. Bahkan perkara yang diakui oleh masyarakat dengan fitrah mereka, kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Nggak ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kalau ada orang bilang begitu, ini masalah kita besar, sudah serahkan saja kepada yang di mana-mana. Dibilang ente nggak beres otak ente. Apalagi kalau pakai mazhab Asy'ariyah, sudah ini perkara besar, berat, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kira-kira gimana? Asy'ariyah kan yakin demikian. Orang awam semua mengatakan serahkan kepada yang di atas. Kalau sudah digariskan sama yang di atas, mereka sudah mengucapkan demikian. Mereka berdoa begini. Mereka tahu tatkala Nabi Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah. Bertemunya di mana? Di atas. Jadi hadis terlalu banyak. Nah, ini terlalu banyak ayat hadis seperti ini namanya muhkam. Datang hadis misalnya atau ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oh, dipahami berarti Allah di mana-mana. Ini semua dibawakan kepada satu ayat ini, salah begitu caranya. Harusnya yang satu ini dibawa kepada yang ratusan dalil. Bukan ratusan dalil dibelokkan untuk sepadan dengan satu ayat yang dipahami oleh akalnya. Maka bagaimana cara kita memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Ya. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, dia bersama mereka di mana mereka berada, maka dibawakan maksudnya ilmu Allah selalu meliputi mereka. Seperti firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah untuk pergi kepada Fir'aun, ya, maka mereka berkata, Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayatgha. Ya Allah, kami takut, saya dan Musa dan Harun takut kalau Fir'aun melakukan kezaliman kepada kami. Kata Allah, la takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Bersama bagaimana? Asma'u wa ara. Aku senantiasa mendengar kalian, aku senantiasa melihat apa? Kalian. Itu kebersamaan Allah, bukan zatnya bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Itu maksud saya caranya menafsirkan ayat yang mutasyabih dibawa kepada yang
muhkam. Bukan sebaliknya, muhkam dibawa ke mutasyabih. Ya. Kalau caranya muhkam yang ratusan ayat dibawa ke mutasyabih, ini semua harus ditakwil. Berarti Al-Quran namanya buku takwilan kalau begitu. Seluruhnya isinya apa? Takwil. Ini contoh. Contoh di antara mereka, ini terakhir ya, tatkala mereka melakukan penyimpangan, berdalil dengan lughah, dengan bahasa. Karena mereka tidak ngerti tentang bahasa, akhirnya mereka terjerumus dalam berbagai penyimpangan. Contohnya, sebagian orang-orang Mu'tazilah menolak bahwasanya Allah dilihat di hari kiamat. Mereka menolak. Ya. Saya masih ingat, saya punya ada kawan waktu di Mekah, dia dakwah di kemah-kemah. Kemah-kemah para jamaah haji. Di antara kemah-kemah jamaah haji ada kemahnya orang-orang Mu'tazilah. Ma'ruf lah ini kelompok Mu'tazilah, menolak Allah dilihat. Dirinya punya akhirat Allah nggak bisa dilihat. Maka teman saya itu orang Saudi, dia langsung masuk, dia ceramah, dipersilakan dia orang Saudi silakan, dia ceramah. Dia ceramah tentang kenikmatan surga. Kemudian dia berceramah tentang melihat wajah Allah, kenikmatan terindah. Mulai mereka gelisah. Sebagian mereka keluar, tidak bisa terima kalau Allah bisa dilihat di hari apa? Akhirat. Kenapa? Otaknya nggak sampai. Dia bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pakai akal semuanya. Menurut akal dia Tuhan itu punya syarat. Di antara syarat Tuhan tidak bisa dilihat. Itu akal, itu syarat dari mana? Siapa yang datangkan syarat tersebut? Sama orang Asy'ariyah mengatakan di antara syarat Tuhan tidak boleh ngomong. Itu di antara syaratnya orang Asy'ariyah. Allah tidak boleh ngomong dengan bahasa, Allah tidak boleh ngomong dengan suara. Itu syarat Tuhan. Kalau Allah ngomong dengan bahasa dan suara tidak jadi Tuhan. Benar ini? Itu tidak pantas jadi Tuhan. Ini syarat dari mana? Orang-orang filsafat. Akhirnya Al-Quran ini gimana? Al-Quran ini bukan firman Allah. Ini cuma terjemahan Nabi terhadap firman Allah. Bahaya. Itu akidahnya orang Asy'ariyah. Jadi, dengan akal mereka menolak Allah bisa dilihat. Di antara dalil mereka menggunakan dalil dengan bahasa. Karena Nabi Musa waktu berkata kepada Allah dalam surat Al-A'raf, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Jadi kata para ulama, Nabi Musa rindu. Karena Nabi Musa sudah ngomong sama Allah. Ada kerinduan, ingin lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, lantaroni, kau tidak bisa melihat aku. Kata mereka, Allah tidak bakalan bisa dilihat sampai kapanpun. Yang benar, Nabi Musa tidak bisa melihat Allah di dunia. Di akhirat terlalu banyak dalil bahwasanya Allah dilihat. Perkataan Allah, lantaroni, kata mereka, lan dalam bahasa Arab, itu artinya menafikan selama-lamanya abadi. Dan ini tidak benar dalam bahasa. Ini saya contohkan, mereka salah dalam bahasa Arab. Mereka mengartikan lan itu tidak mungkin ditolak selama-lamanya. Padahal tidak demikiannya. Dalam bahasa Arab, lan itu tidak mesti abadi. Ya. Tentunya di pembahasan bahasa Arab. Ya. Kemudian, contoh, sebagian orang-orang mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Allah berfirman, dan langit kami bangun bi'aidin dengan tangan-tangan kami. Ya. Kemudian kita buka buku tafsir, para ahli tafsir mengatakan biquwah dengan kekuatan. Kata mereka, lihat ahli tafsir mentakwil. Bi'aidin itu dengan tangan, artinya apa? Ditafsirkan dengan kekuatan. Mereka enggak ngerti. Ternyata aidi dalam bahasa Arab artinya kekuatan memang. Al-aid itu artinya bahasa Arab artinya apa? Kekuatan. Mereka enggak ngerti. Ini contoh karena mereka jahil. Contoh lagi mereka menafsirkan istawa ala dengan istaula. Allah istawa di atas diartikan dengan istaula menguasai. Padahal tidak ada dalam bahasa Arab. Istawa ala maknanya istaula itu enggak ada dalam bahasa Arab. Tapi karena mereka sudah meyakini terlebih dahulu, mereka gatok-gatokkan kalau bahasa kita. Dicari pas ngepas-ngepasi ya. Ternyata tidak ada dalam bahasa Arab. Contohnya juga Allah berfirman, Nasullaha fanasiyahum. Nasi dalam bahasa Arab, nasiya bisa dua makna. Bisa artinya lupa, bisa artinya meninggalkan. Dan ini disebutkan dalam buku-buku bahasa. Seperti Ibnu Faris menyebutkan nasiya bermakna taroka, meninggalkan. Kata mereka, coba ente mau nafsirkan ayat ini. Allah lupa. Apakah Allah lupa? Berarti harus ditakwil. Ini karena kejadian seorang dai di YouTube bilang begitu. Apakah Allah lupa? Dia nggak tahu bahasa Arab. Padahal nasiya itu dalam bahasa Arab bisa artinya meninggalkan, bisa artinya apa? Lupa. Dalam yang berkaitan dengan Allah artinya meninggalkan. Allah tinggalkan apa? Mereka. Ini contoh maksud saya, karena kejahilan dengan bahasa Arab, akhirnya mereka terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Masih ada yang terakhir, sabar ya. Selain mereka memiliki metode yang aneh-aneh, mereka juga bikin metode-metode baru yang mereka jadikan usul pokok dalam agama mereka. Contohnya, orang-orang Rafidhah. Mereka menimbulkan suatu sumber hukum yang baru, yaitu Al-Quran, Sunnah,
dan sunnahnya para a'imah, para imam-imam mereka. Ini sangat berbahaya. Karena mereka menganggap imam mereka maksum. Imam mereka 12 orang semuanya maksum. Namanya kalau maksum nggak mungkin apa? Salah. Kalau nggak mungkin salah berarti seluruh perkataan perbuatannya adalah sumber hukum. Makanya kedudukan perkataan dan perbuatan imam mereka seperti hadis. Seperti hadis. Makanya kalau antum buka buku-buku mereka, Usulul Kafi, Biharul Anwar, ya buku-buku hadisnya orang-orang Syiah isinya hadis-hadis imam. Hadis-hadis apa? Imam. Kalau kita Ahlussunnah, orang Islam cuma dua, Al-Quran sama hadis Nabi. Tidak ada hadis Abu Bakar, nggak ada hadis apa? Umar, karena Abu Bakar dan Umar tidak maksum. Nah, mereka punya 12 imam, mereka anggap semuanya maksum. Makanya dalam buku-buku mereka bukan cuma hadis Nabi, hadis imam juga, kedudukannya sama dengan hadis Nabi. Dan ini sumber hukum yang baru. Paham? Saya berdebat dengan orang Syiah, saya pernah bilang, Anda punya sumber hukum yang ketiga. Apa itu? Al-Quran, hadis, hadis imam. Ini bahaya, nggak mungkin nyambung kita dengan Anda. Kalau kita mau nyambung, mau berdiskusi, kata Allah, fa in tanaza'tum faruddu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sekarang harus ada tambahan yang ketiga, kembalikan kepada imam, repot. Ya. Nah, kalau kita sumber hukumnya beda, gimana kita mau nyambung? Saya punya A dan B, engkau punya A, B dan C, repot, nggak nyambung. Ini contoh mereka bikin sumber hukum yang baru. Jadi antum tidak bakalan nyambung dengan orang-orang Syiah. Contohnya juga falasifah al-batiniyah seperti Qaramito dan yang lainnya. Firqah batiniyah itu firqah apa? Yang memiliki tafsiran batin dan tafsiran apa? Zahir. Antum semua yang antum baca semua dalam buku tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, semua tafsir itu tafsir zahir. Mereka punya kaidah sendiri namanya tafsir apa? Batin. Nah, enggak nyambung, gimana? Antum berkata Syafi'i itu zahir. Berkata Hanafi, berkata Hambali itu semuanya apa? Zahir. Kita punya tafsir apa? Batin. Enggak bakalan nyambung, percuma. Seperti mereka menafsirkan Qaramito. Puasa artinya menahan. Menurut tafsir zahir, menahan makan dan minum. Menurut tafsir batin, menjaga rahasia. Haji menurut tafsir zahir, pergi ke Mekah, sana tawaf di Ka'bah, pergi ke Arafah dan selanjutnya. Kata mereka, tafsir batinnya kami, haji itu mengunjungi guru-guru kami. Kan nggak nyambung. Antum nggak bakalan nyambung dengan orang yang punya kaidah seperti ini. Ada tafsir zahir, ada tafsir batin. Makanya itu syariat, kita sudah hakikat. Hakikat apa? Enggak salat. Yang masih salat namanya apa? Syariat. Ini tafsir zahir, kita tafsir apa? Batin. Kemudian namanya kasyaf wal ilham. Kasyaf dibukakan oleh Allah, tafsiran-tafsiran baru, ada ilham-ilham, ini juga repot zaman sekarang. Contoh, ada sebuah salat yang dilakukan orang-orang Indonesia disebut dengan salat Rebu Wekasan. Itu salat dilakukan di akhir bulan Safar. Hari Rebu. Menurut mereka itu hari banyak musibah. Makanya untuk bisa menghilangkan musibah tersebut, lakukanlah solat namanya solat tolak bala. Dari mana? Sebagian dai saya nonton di YouTube dia mengatakan ini seorang syekh dapat ilham. Ada guru dapat ilham. Kalau ente benarkan ya lakukan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Loh gimana? Ilham bikin syariat baru. Ini syariat salat Rebu Wekasan ini adalah bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Saya ulangi, bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Kenapa saya bilang kesyirikan? Karena itu tatoyur, menganggap hari Rabu hari sial itu adalah tatoyur. Dan kata Nabi at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu apa? Syirik. Apalagi Nabi mengatakan la safar, tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Dia bilang ada di minggu terakhir. Hari Rabu namanya hari sial. Supaya tidak terkena sial kita bikin salat namanya salat apa? Penolak bala. Ini salat bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Dalilnya ilham. Ilham. Repot. Ikhwan ya. Aneh-aneh orang sekarang ya. Ada yang bilang ilham, ada yang bilang bisa baca hati manusia, subhanallah. Ada orang dia bisa baca hati orang. Gimana baca hati orang? Nabi sih tidak tahu hati orang. Nabi tidak tahu ada orang munafik sebagai Nabi tidak tahu mereka. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna. Wa min ahli al-Madinati maradu 'ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain dalam surat At-Taubah. Kata Allah di sekelilingmu ada orang-orang munafik yang kau tahu dan ada yang kau tidak tahu, wahai Muhammad. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi akan tahu semua mana munafik, mana bukan munafik. Nabi tidak isi hati manusia. Waktu Aisyah dituduh berzina, Nabi bingung istrinya berzina atau tidak. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi tahu, oh Aisyah enggak zina, dia jujur. Nabi enggak tahu. Siapa yang enggak tahu Aisyah tidak berzina? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang sekarang, oh ini ada tahu isi hati manusia, dia tahu, repot. Dengan mimpi lagi, macam-macam lagi. Jadi ikhwan, anda sekarang bisa bedakan mana insyaallah mana pendalilan Ahlussunnah, mana pendalilan bukan dari apa? Ahlussunnah, maka seorang berusaha beragama dengan akidah yang benar, bertemu dengan Allah,
dengan dalil yang benar, bukan dengan metode pendalilan ahlul bidah. Demikian saja ya kajian kita.